Assalamualaikum Ya, boleh, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang organisasi unit penyimpanan yang di dalamnya itu terdapat hard disk, SSD, dan RAID. Kita langsung ke materinya saja ya, yang akan dijelaskan oleh Astrid. Yang pertama itu mengenai organisasi unit penyimpanan. Apa sih organisasi unit penyimpanan? Nah, organisasi unit penyimpanan itu merupakan cara mengatur, menyusun, dan mengkoordinasikan berbagai perangkat penyimpanan dalam komputer supaya penyimpanan dapat menyimpan, mengakses, dan mengelola data secara efisien. Terus, teknologi penyimpanan juga berkembang dari media magnetik seperti hard disk, terus menjadi media flash modern seperti SSD. Nah, konfigurasi RAID itu digunakan untuk meningkatkan performa maupun keandalan data. Nah, yang pertama itu kita masuk ke dalam hard disk. Hard disk atau hard disk drive HDD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan logam berputar atau platter dan teknologi magnetik untuk menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi, aplikasi, foto, dan video. Hard disk ini bekerja dengan memutar platter dengan kecepatan tinggi, kisaran 5.400 sampai 7.200 RPM atau lebih. Lalu kemudian read atau write head membaca dan menulis data pada permukaan platter menggunakan medan magnet. Nah, di samping sini tuh ada contoh dari HDD. Nah, kita masuk ke struktur fisik HDD ya. Di sini itu ada platter atau yang biasa kita sebut piringan magnetik. Ini tuh komponen utama untuk menyimpan data di dalam HDD. Kedua itu ada spindle yang merupakan poros untuk memutar piringan magnetik. Yang ketiga itu ada read atau write. Head merupakan komponen kecil yang digunakan untuk membaca data dari permukaan piringan dan menulis data ke permukaan tersebut. Setelah itu ada akuator arm atau yang biasa kita sebut itu lengan akuator. Itu tuh bagian yang menahan head dan menggerakkan ke lokasi data pada piringan. Setelah itu tuh ada akuator. Akuator bekerja menggunakan medan magnetik untuk mengatur pergerakan secara cepat dan presisi. Komponen ini tuh memastikan head berada pada posisi yang tepat di atas piringan. Yang terakhir itu ada PCB controller. PCB controller itu adalah papan elektronik yang ada di bagian bawah HDD yang fungsinya itu untuk mengotor putaran spindle, mengatur gerakan akuator, dan memproses data yang dibaca oleh head. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar. Kedua, harga per gigabyte-nya masih terjangkau. Yang ketiga itu masih cocok digunain untuk penyimpanan jangka panjang. Terus kekurangannya itu yang pertama kecepatannya itu lambat. Jadi untuk proses baca dan tulisnya itu lambat. Yang kedua rentan rusak karena terdapat bagian yang bergerak. Terus yang ketiga itu menggunakan lebih banyak daya listrik. Oke, di sini ada solid state drive yaitu SSD. SSD merupakan perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data. SSD tidak memiliki komponen bergerak seperti hard drive, sehingga SSD lebih cepat dan tahan terhadap guncangan. SSD menyimpan data di dalam chip memori seperti yang dalam gambar. Dan di sini ada komponen SSD yang sama adalah non-flash memory atau yang biasa disebut tempat penyimpanan data. Ini disebut bagian SSD yang berfungsi menyimpan data secara permanen, bahkan saat listrik mati.
Yang kedua itu SSD controller atau yang biasa disebut otaknya SSD yang berfungsi untuk mengatur bagaimana data ditulis, dibaca, dipindahkan atau dihapus dari net. Yang ketiga ada DRAM cache merupakan memori sementara yang digunakan SSD untuk menyimpan informasi penting yang sering diakses terutama di dalam tabel peta lokasi data FTL. Yang keempat ada interface merupakan bagian SSD yang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara SSD dan motherboard. Ya, di sini ada kelebihan yaitu satu memiliki kecepatan sangat tinggi dalam membaca dan menulis data. Kedua itu memiliki resiko kerusakan fisik lebih tinggi dan yang ketiga menggunakan listrik lebih rendah. Kekurangannya itu harga per gigabyte-nya lebih mahal. Yang kedua memiliki batas dalam pemakaian dan terakhir sulit diperbaiki jika terjadi kerusakan. Ya, selanjutnya di sini ada RAID, Reduced Array of Independent Disks. RAID atau Reduced Array of Independent Disks merupakan sebuah teknologi yang menggabungkan beberapa hard disk atau SSD menjadi satu sistem penyimpanan agar memiliki kinerja yang lebih cepat, kapasitas yang lebih besar, atau keamanan data yang lebih baik. Dengan RAID, komputer bisa menyimpan data di lebih dari satu disk secara bersamaan. Jadi, kalau salah satu disk rusak, data masih bisa aman. Sini ada level-level dalam RAID, yaitu level 0 yang disebut stripping. Data dipecah secara merata di dua disk atau lebih. Kelebihannya itu performa sangat tinggi, kecepatan baca atau tulis digabung. Dan kekurangannya itu tidak ada redundasi. Jika satu disk rusak, semua data hilang. Nah, di sini ada RAID 1 yaitu mirroring. Data disalin secara identik atau cermin ke dua disk atau lebih. Kelebihannya itu keamanan data tinggi. Jika satu disk rusak, sistem tetap jalan. Kekurangannya itu kapasitas penyimpanan efektif hanya 50% dari total disk. Ini ada RAID 5 yaitu stripping with parity, yaitu menggunakan stripping data level block dengan mendistribusikan informasi paritas. Minimal disknya itu 3 disk. Fiturnya itu seimbang antara kinerja, keamanan, dan efisiensi penyimpanan. Bisa bertahan jika satu disk rusak. Dan ada pula RAID 10 yaitu RAID 1 plus 0. Kombinasi RAID dari 1 mirroring dan RAID 0 stripping. Minimal disknya itu 4 disk. Fiturnya menawarkan redundansi penuh dari RAID 1 dan kecepatan ekstrim dari RAID 0. Biayanya paling mahal. Nah, kesimpulan akan dibacakan oleh Aji. Jadi kesimpulannya, organisasi unit penyimpanan membahas cara komputer mengatur perangkat penyimpanan seperti HDD, SSD, dan RAID agar data dapat disimpan dan diakses dengan efisien. HDD menggunakan piringan magnetik sehingga kapasitasnya besar dan harganya murah, tetapi lebih lambat dan mudah rusak karena memiliki komponen bergerak. SSD lebih cepat, hemat listrik, dan tahan guncangan karena memakai chip memori tanpa bagian bergerak. Namun harganya lebih mahal dan memiliki batas pemakaian. Sementara itu, RAID adalah teknologi yang menggabungkan beberapa disk untuk meningkatkan kecepatan, kapasitas, atau keamanan data. Ya, sekian. Baik, segitu aja presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.